Yuk, saatnya kita ikuti Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kawas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang yang ada di seantero Kabupaten Magelang. Kang Mas Bayu, pendengar setia Radio Gemilang, beserta seluruh guru kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang, serta seluruh wali murid kelas 4 dimanapun Anda berada, stay tune di sini 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami harap kabar anak-anak hebat kelas 4 selalu baik, sehat, dan luar biasa. Terlebih dahulu, izinkan kami menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Magelang, Bapak Zainal Arifin SIP, atas izin dan kesempatannya sehingga kami dapat membersamai anak-anak pada PJJ melalui radio pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian tentu saja tak lupa kami akan menyapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD, beserta Bapak Kabid Pembinaan SD, Bapak Broto Wibowo MPD, kemudian Bapak Sekretaris Dinas Bapak Husein MPD, sekaligus seluruh pengawas jenjang SD se-Kabupaten Magelang, khususnya untuk koordinator kami tercinta Ibu Hajah Sri Mulyani SPDM MPD, Ibu Korwil Kecamatan Salam, beserta Ibu Rokayah SPD, Ibu Ketua K3S Kecamatan Bandungan yang telah dengan senang hati menemani siaran kami pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa tentu saja seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Magelang beserta seluruh anggota KKG kelas 4 se-Kabupaten Magelang. Tentu saja kepada Diskom Info yang telah memfasilitasi PJJ melalui radio ini, dan tak lupa kepada Pak Hans yang selalu setia membersamai kami sehingga program ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Anak-anak hebat kelas 4 serta Kang Mas Bayu pendengar Radio Gemilang, mengingat saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, grafik kasus di Indonesia terus meningkat. Nah, kami berpesan untuk selalu menjaga kesehatan, keluar rumah seperlunya saja, dan apabila harus berinteraksi dengan orang lain, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Iya, anak-anak kelas 4, ingat ya, protokol kesehatan yang diterapkan itu ada 4. Yang pertama, rajin-rajinlah mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker saat keluar rumah agar daerah hitam terlindungi. Daerah hitam di sini maksudnya adalah hidung, mata, dan M-nya mulut. Yang ketiga, menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Dan yang keempat
adalah menciptakan ruangan yang memiliki sirkulasi yang baik, serta jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi ya anak-anak. Serta Bu Ratri dan Bu Uswa jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Baik, Siap, terima Bu kasih Bu Dwi. Dwi. Baiklah, Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang, kelas 4 yang ada di Seantero Kabupaten Magelang. Pagi ini kembali lagi bersama saya, Ibu Ratri Dewi Pertiwi dari SD Negeri Nggulen 5 Kecamatan Salam. Dan seperti biasa, pagi ini Bu Ratri juga tidak sendiri dong ya. Bu Ratri ditemani oleh 2 orang guru yang cantik dan baik. Selamat pagi Bu Uswa, selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi, Bu Ratri yang bersuara merdu ini, dan juga selamat pagi Bu Dwi yang cantik dan baik hati ya. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi bertemu dengan Bu Uswatun Hasanah dari SD Negeri Mendut, Kecamatan Mungkit. Selamat pagi Bu Ratri dan Bu Uswa. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bertemu lagi dengan Bu Dwi Nur Cahyani dari SDN Meranggen 2 Kecamatan Serumbung. Ya, baiklah Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang, kelas 4 khususnya yang ada di Seantero Kabupaten Magelang. Bu Ratri akan membuka dengan pantun ya. Burung nuri, burung beo, dijual bagi yang berminat. Mari kita belajar di radio, belajar bersama tema 4. Nah, hari ini seperti pantun Bu Ratri tadi, kita masih belajar tema 4. Subtema yang ketiga, pembelajaran 4 sampai 6. Adapun muatan pembelajarannya yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Jangan lupa anak-anak menyiapkan buku paket tema 4, buku tulis dan alat tulis ya, untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Nah, jangan lupa di akhir sesi nanti akan ada tugas merangkum apa yang sudah anak-anak dengar. Jadi anak-anak simak dengan seksama ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dengan benar. Nah, materi pertama kita akan disampaikan oleh Bu Dwi. Silahkan Bu Dwi yang baik hati. Terima kasih Bu Uswa yang cantik. Baju kuning menawan hati. Good morning, selamat pagi. Anak-anak kelas 4, sudah siap belajar anak-anak hebat? Selama kurang lebih 30 menit, kami akan menemani anak-anak kelas 4 belajar bersama di Radio Gemilang. Wah, tapi sepertinya ini Bu Uswa dan Bu Ratri serta anak-anak semua belum bersemangat untuk memulai pembelajaran ya. Masih dingin ya. Oh, masih dingin, masih lemas sepertinya. Nah, bagaimana supaya kita lebih bersemangat? Kita zel-zel terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, agar lebih bersemangat, Bu Ratri saja yang memimpin kita. Ya, Monggo, setuju itu. silakan Bu Ratri nih, Bu Ratri lagi yang mimpin yel-yel. Iya, Bu Ratri saja. Baik, tapi nanti Bu Uswa dan Bu Dwi membantu ya. Nah, Siap. siap. Oke, anak-anak di rumah sudah siap? Ikuti yel-yel yang akan Bu Ratri sampaikan. Seperti biasa nanti kalau Bu Ratri bilang Sobat Gen Gemilang, nanti mungkin Bu Uswa dan Bu Dwi bisa membantu. Apa? Generasi muda hebat Magelang. Nah, anak-anak di rumah tirukan ya. Oke, kita coba Sobat Gen Gemilang. Generasi muda hebat Magelang. Yeay, ulangi sekali lagi dong. Ini anak-anak kita di rumah masih kurang Belum greget kayaknya. bersemangat. Bu. Ya. Ya, masih belum Biar bersemangat. lebih bersemangat lagi, Iya, Bu. kita coba ya. Sobat Gen Gemilang. Generasi muda hebat Magelang. Yeay, terima kasih. Biar tambah semangat lagi, kita beri tepuk semangat dong. Lah ini yang suka pramuka tuh biasanya Bu Dwi ini. Oh Oke iya, ya. benar. Bu Ratri tahu saja. Ya, baik. Bu Dwi akan memimpin tepuk semangat. Nanti Bu Ratri dan Bu Uswa juga ikut ya bersama-sama. siap. Anak-anak di rumah kelas 4 juga ikut biar nanti kita bersemangat sebelum mulai pembelajarannya. Ya, siap ya. Tepuk semangat. Semangat.
nih sepertinya. Ya, sudah semangat Bu. Langsung saja ya Bu. Sekarang Oke. kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Karena anak-anak sudah semangat, sudah fresh untuk menerima materi pembelajaran yang pertama. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang unsur intrinsik yang terdapat pada cerita. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun dari dalam cerita. Ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama, tokoh. Yang kedua, latar atau setting. Yang ketiga, alur. Yang keempat, tema. Dan yang kelima, amanat atau pesan. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa unsur intrinsik dari sebuah cerita yang ada di buku paket tema 4 halaman 118. Ayo anak-anak, silahkan buku tema 4-nya dipersiapkan, buku paketnya, kemudian dibuka halaman 118. Ya, silahkan dibuka dulu. Di sana di halaman 118 ada sebuah cerita yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Sudah dibuka ya anak-anak? Nah, agar anak-anak nanti bisa menyimak dengan baik cerita yang akan Bu Guru bacakan. Silahkan buku paket 4-nya dibuka dan dipersiapkan. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggallah Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah pagi hari. Sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekadar mengantar ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi, seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya. Oh, terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Sekarang anak-anak Sobat Gen Gemilang, mari kita bahas bersama unsur intrinsik yang ada di dalam cerita Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Bu Ratri, Bu Uswa, kita berdiskusi bersama ya tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerita tadi. Oke, siap Bu Dwi. Ya.
Sinau bareng di Radio Gemilang. Coba Bu Uswa, kita mulai dari unsur intrinsik tokoh terlebih dahulu. Siapa ya tokoh dalam cerita tadi? Tokoh dalam cerita tersebut ada Nenek Ijah dan Pak Tulus ya Bu Dwi. Karena tokoh itu pelaku dalam cerita yang memiliki sifat, tingkah laku, dan watak tertentu. Betul, hebat sekali Bu Uswa. Sekarang coba Bu Ratri yang katanya bersuara merdu yang akan menjawab pertanyaan dari Bu Dwi. Siap Bu Ratri? Siap dong. Oke. Apa latar dalam cerita tersebut? Latar, sebentar. Tadi Bu Dwi kok katanya bersuara merdu? Emang suara Bu Ratri nggak merdu ya? Oh, merdu sekali Bu. Nanti kita buktikan dengan menyanyi mungkin Bu. Oh iya, nanti kita menyanyi bersama anak-anak nanti ya. Iya. Baiklah, Bu Ratri akan menjawab pertanyaan dari Bu Dwi. Tadi Bu Dwi menanyakan apa latar dari cerita tersebut ya. Nah, sebelum Bu Ratri menjawab, anak-anak hebat kelas 4 perlu tahu ya bahwa latar cerita itu sering disebut setting. Sering disebut apa Bu Dwi, Bu Uswa? Setting. Ya, setting. Kadang kan anak-anak kalau ada pertanyaan, Bu, setting itu sama tidak dengan latar? Setting dan latar itu sama. Nah, latar atau setting itu dibagi 3 ya anak-anak, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Nanti kalau kalian nih membuat unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita, kalau sudah sampai latar atau setting itu harus meliputi 3 hal, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Diingat ya anak-anak, dicatat karena ini penting. Sampai SMA itu nggak akan berubah. Nah, berdasarkan cerita pentingnya budaya tegur sapa, latar waktunya adalah pada waktu pagi dan sore hari. Kemudian latar tempatnya di mana anak-anak? Kalau anak-anak tadi mendengarkan pasti tahu dong ya. Iya betul, ada di halaman rumah Nenek Ijah dan di depan ruang tengah Nenek Ijah yang dipakai untuk berbaring tadi. Sedangkan untuk latar suasananya bagaimana kalau anak-anak melihat ada orang yang sakit? Ya, tepat sekali, terasa sedih dan terkejut. Mengejutkan dan menyedihkan lebih tepatnya. Seperti itu Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Ratri. Penjelasannya lengkap sekali. Memang hebat Bu Ratri ini dalam menjelaskan. Terima kasih. Coba sekarang Bu Uswa lagi yang menjawab pertanyaan Bu Dwi. Apa amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita pentingnya budaya tegur sapa? Ya, seperti anak-anak ya Bu Dwi ya, karena Bu Uswa tadi juga menyimak dengan baik ceritanya. Jadi Bu Uswa tahu dong Bu Dwi amanatnya apa. Nah, amanat dalam cerita tadi yaitu kita harus membiasakan budaya tegur sapa karena bisa membangun persatuan dan kesatuan. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, betul sekali Bu Uswa. Salah satu nilai baik dalam cerita yang dapat kita ambil adalah tentang persatuan dan kesatuan. Membicarakan tentang persatuan dan kesatuan, Bu Dwi jadi ingat sebuah lagu yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan kita. Coba bagaimana kalau kita mendengarkan dulu Bu lagunya yang akan diputarkan? Oke, judulnya tadi apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oh iya, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak simak dengan baik ya lagu yang akan diputar. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji
bagaimana lagunya? Anak-anak tadi mendengarkan? Pastinya anak-anak ikut menyanyi ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Biasanya nih lagu ini kita dengarkan sewaktu upacara. Kalau ada lagu nasional, lagunya sering dinyanyikan secara bergantian ya Bu. Kadang bisa dari Iya, Sabang betul. sampai Merauke. Ada Satu Nusa Satu Satu Nusa, Bangsa, ya. Bangun Pemudi Pemuda. Nah, anak-anak Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang, Kang Mas Mbak Yu, pendengar setia Radio Gemilang 96.8 FM, Jendela Musik dan Informasi, masih ingatkah anak-anak salah satu sila Pancasila yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan? Ya, betul sekali. Pasti ingat, kita pernah membahas ini pada pertemuan sebelumnya bersama Bu Mita dan Bu Mevia. Apa bunyi sila ketiga? Tepat, Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini berhubungan dengan gotong royong atau kerjasama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Betul Bu Ratri. Lalu untuk contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat diambil dari cerita pentingnya budaya tegur sapa adalah ada saling peduli, membantu, kerjasama, dan rela mengorbankan waktu, tenaga, maupun harta untuk menolong nenek ijah. Hal tersebut juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Ya, tepat sekali apa yang Bu Uswa sampaikan. Jadi, anak-anak ingat ya bahwa pengamalan sila ketiga bersifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Sehingga jika ada pekerjaan yang berat pun akan terasa ringan dan cepat dikerjakan, lebih efisien waktu tentunya. Nah, membicarakan tentang pekerjaan ini Bu, dalam pekerjaan itu ada macam-macam kegiatan ekonomi loh, Bu Dwi dan Bu Uswa, tahukah? Iya, betul sekali Bu Ratri. Nah, anak-anak masih ingat kan penjelasan Bu Ratri dulu tentang kegiatan ekonomi? Iya, betul sekali. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, betul seperti yang dikatakan Bu Uswa, ada 3 macam kegiatan ekonomi yang akan kita bahas. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini merupakan proses menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang. Sekarang Bu Uswa nih yang akan menjelaskan kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Baik, jadi kalau dapat Bu Ratri simpulkan dari penjelasan tentang kegiatan ekonomi itu kan meliputi 3 hal ya Bu. Iya, betul. PDK, kalau kita sebut PDK ya PDK. anak-anak ya. PDK itu adalah produksi, distribusi, kemudian konsumsi. Konsumsi, Jadi ya. sedianya barang-barang yang kita gunakan sehari-hari itu kan ada prosesnya ya. Prosesnya itu dimulai dari proses pembuatan atau yang biasa kita kenal dengan proses produksi. Produksi. Kemudian kegiatan penyaluran ya. Kegiatan Ya, penyaluran betul. disebut apa? Distribusi. Kemudian kalau kita memakai, menggunakan itu namanya kegiatan konsumsi. Diingat ya anak-anak, kegiatan ekonomi itu meliputi 3 hal. Yang pertama produksi, kemudian distribusi, selanjutnya adalah konsumsi. Baiklah anak-anak hebat,
kelas 4, Bu Ratri akan membantu menyimpulkan apa yang sudah anak-anak pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini anak-anak sudah belajar yang pertama apa tadi? Ya, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita, di mana unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu meliputi judul, kemudian ada tema, kemudian ada setting atau latar, kemudian alur dan amanat. Iya, jangan lupa tokoh dan wataknya Iya, jangan betul. lupa. Jangan sampai ketinggalan jangan itu. ketinggalan. Kemudian ada pengamalan sila ketiga Pancasila dan macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Baiklah anak-anak, sudah cukup banyak materi yang disampaikan oleh Bu Dwi, Bu Uswa dan Bu Ratri. Untuk tugas di rumah diingat merangkum pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas bisa dikumpulkan ke guru di sekolah masing-masing. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan memenuhi protokol kesehatan ya, serta ikuti pembelajaran melalui 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Untuk kelas 4, setiap hari Senin dan Kamis pukul 7.30. Nah, tetap semangat belajar walaupun kita PJJ dari rumah, anak-anak harus tetap memotivasi diri untuk tetap semangat belajar. Nah, karena sudah 30 menit kami menemani Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu Ratri dan Bu Uswa serta Bu Dwi. Terima kasih atas atensinya. Tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui radio 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Beli tomat di perempatan, belinya sekali dengan buah duku. Belajar lagi di radio minggu depan bersama Bu Guru kelas 4 yang bersuara merdu. Sobat Gen Gemilang, Generasi muda hebat Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.